Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Anggraini dengan NIM 120210087 dari kelas RB Mekanika Tanah 1. Di tugas video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan bumi dan patahan. Lalu ada sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaan pada bidang konstruksi. Yang ketiga ada jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung. Yang keempat ada sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Nah, untuk soal pertama yaitu jelaskan proses pembentukan bumi dan patahan. Menurut para ahli ada lima teori pembentukan bumi, yaitu diantaranya yang pertama adalah teori nebula, yang kedua ada teori Big Bang atau ledakan besar, yang ketiga ada teori planetisial, yang keempat ada teori pasang surut, yang kelima ada teori awan debu. Namun kali ini saya akan menjelaskan hanya dari teori Big Bang saja. Teori Big Bang pada awalnya adalah gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Namun suatu saat gumpalan kabut raksasa itu meledak dengan dahsyat di luar angkasa, yang kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula. Selama jangka waktu yang lebih atau kurang 4,6 miliar tahun, nebula tersebut membeku dan membentuk suatu galaksi yang kita sebut sebagai sekarang itu galaksi Bima Sakti. Kemudian setelah itu sistem tata surya terbentuk. Lalu bagian ringan yang terlempar keluar tadi mengalami yang namanya itu kondensasi, sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Lalu terakhir gumpalan-gumpalan tersebut membentuk planet-planet termasuk planet bumi sekarang. Itu dari teori Big Bang. Lalu yang kedua itu tadi ada patahan. Patahan atau sesar itu secara geologi adalah bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Secara umum juga, sesar atau patahan dapat terbentuk akibat adanya gaya pada batuan, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Daerah dengan sesar yang masih aktif bergerak merupakan daerah yang rawan gempa bumi. Contohnya mungkin terakhir kali gempa bumi itu ada di Banten ya, di Sumur. Bisa jadi itu patahannya masih bergerak. Lalu di sini juga saya ada 3 jenis patahan. Yang pertama itu patahan akibat dua tekanan dengan arah horizontal dan saling menjauh. Yang kedua ada patahan akibat tekanan dengan arah vertikal, dan yang terakhir adalah patahan akibat dua tekanan horizontal yang berlawanan arah. Lalu ke soal yang nomor 2. Sebutkan jenis peta geologi dan jelaskan kegunaannya pada bidang konstruksi. Pertama itu ada peta geologi permukaan atau surface geological map. Peta ini memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Skala dari peta ini yaitu antara 1:50.000, dan peta ini itu bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Yang kedua ada peta singkapan atau outcrop map. Outcrop map ini umumnya berskala lebih besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini membentuk informasi yang berasal dari pemboran serta sifat batuan dan kondisi strukturalnya. Peta ini berguna untuk menentukan lokasi ditemukannya batuan tersebut. Yang ketiga ada peta ikhtisar geologis. Peta ini memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan holosen. Lalu yang keempat ada peta struktur. Peta ini memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Yang kelima ada peta isopek. Peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi struktural. Yang keenam ada peta fotogeologi. Peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Dan yang ketujuh ada peta hidrogeologi. Peta ini menunjukkan kondisi air tanah yang terdapat pada daerah yang dipetakan
juga lapisan kedap air dan juga tidak kedap air. Lalu untuk kegunaan peta geologi dalam bidang konstruksi sendiri adalah peta tersebut sangat memiliki peran yang sangat-sangat penting sebagai penunjang dan pendukung berbagai program rencana pembangunan di suatu wilayah yang meliputi tanah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Semua informasi dari peta geologi sangat diperlukan terutama dalam pengambilan keputusan layak tidaknya suatu wilayah bagi peruntukan yang diinginkan atau layak tidaknya wilayah tersebut untuk dibangun suatu bangunan di atasnya. Lalu soal ketiga ada jelaskan proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung. Lalu soal ketiga ada proses terbentuknya batuan, jenis batuan, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Nah, proses pembekuan batuan itu batuan itu pertama kali berbentuk magma cair. Lalu magma tersebut mengalami proses yang namanya kristalisasi dan mengeras. Lalu setelah itu magma yang sudah mengeras itu mengalami pengangkatan dan juga pelapukan. Lalu setelah dan magma yang berada di atas tanah itu mengalami erosi. Nah, lalu setelah mengalami erosi, pengendapan dan pembentukan batuan sedimen. Nah, batuan sedimen yang terjadi itu berubah menjadi batuan yang dinamakan batuan metamorf. Lalu, batuan metamorf itu berubah menjadi magma kembali. Jenis batuan dan kandungan mineralnya ada 3 jenis batuan. Ada 3 jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku, yang kedua itu ada batuan sedimen, yang ketiga itu ada batuan metamorf. Batuan beku sendiri itu terbentuk karena magma yang mengalami pendinginan atau pembentukan, dan kandungan dan mineralnya itu ada seperti mika atau olivin. Lalu ada batuan sedimen. Batuan sedimen itu batuan yang terbentuk karena proses pembekuan pada suhu tekanan udara yang rendah. Contohnya itu irostone atau mineral oksidasi besi, atau batuan sedimen fosfat, mineral apatit, batu bara, contohnya itu mineral karbon. Dan yang terakhir ada batuan sedimen silika tersusun oleh kuarsa dan kalsedon. Dan terakhir ada batuan beku. Batuan beku ini terbentuk karena batuan sedimen dan batuan beku itu menyatu. Batuan ini merupakan hasil transformasi dari tipe batuan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya itu ada mineral lempung, atau juga bisa salah satu contohnya lain itu karbonat. Lalu ada soal selanjutnya, sebutkan proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Proses pelapukan batuan terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada fisik, kimiawi, dan terakhir biologi. Untuk proses pelapukan batuan yang fisik, batuan tersebut lepas dan hancurnya batuan mineral di mana tidak mengubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Lalu yang kimiawi itu prosesnya itu terjadi karena susunan kimiawi di dalamnya itu karena susunan kimiawi yang ada di dalam unsur batuan tersebut. Dan yang terakhir itu ada proses pelapukan biologi. Ini itu disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup dan faktor alami. Contohnya seperti batu yang dipukul oleh manusia lalu membelah menjadi 2. Dan pelapukan biologi itu adalah penyempurna atau menjadikan butiran tanah menjadi benar-benar sesuai dengan sifat tanah pada dasarnya. Lalu ada jenis-jenis tanah yang terbentuk itu ada tanah aluvial, ada tanah andosol, ada tanah entisol, ada tanah grumsol, ada tanah humus. Lalu ada tanah kapur, tanah litosol, tanah latosol, tanah laterit, dan terakhir tanah inseptisol. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.